Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada semuanya yang udah mau nontonin kita di sini. Dimana di sini ada aku Dina Tri Nur Soliha dari kelas 11 MIPA 3 dalam podcast Keluarga Negaraan. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus kita di sini ya, oke? Nah, mengenai podcast kita kali ini, kita di sini udah kedatangan 3 narasumber kita di sini ya, yang dimana merupakan teman-teman sekelompok aku di sini. Jadi boleh kenalan dulu kali ya di sini. Ada siapa di sini, Kak Bunga? Annyeong Yorobun, perkenalkan nama aku Bunga Surya Cima Stefani dari kelas 11 tiga, nomor absen 9 dan Instagram aku @bubbles__. Oke, nah selanjutnya di sini ada siapa di sini? Halo, perkenalkan aku Nureza Wahyu Indra Sakti dari kelas 11 MIPA 3. Nomor absen 26, akun Instagram aku Nureza0_9. Oke, nah yang terakhir di sini ada siapa sih? Silahkan. Hai, nama aku Novi Fitriani, kelas 11 MIPA 3, absen 25, akun Instagram Jisunfree. Oke, di sini kita semuanya udah kenalan ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja buat ngulik-ngulik, buat bahas-bahas mengenai bab 4 di mana materinya adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Oke, nah hubungan internasional. Jadi mengenai hubungan internasional sendiri itu apa sih ya? Nah, menurut aku yang aku tahu nih ya, hubungan internasional itu merupakan suatu hubungan yang terjadi dan sifatnya itu global. Nah, semua hubungan yang terjadi dan juga melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, jadi di mana suatu negara yang melakukan hubungan internasional pastinya harus melampaui batas-batas ketatanegaraan negara tersebut seperti itu. Nah, menurut para ahli juga, hubungan internasional turut dipersamakan dengan 3 konsep. Nah, 3 konsep tersebut diantaranya yang pertama ada politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan juga politik internasional. Nah, aku penasaran banget nih ya mengenai 3 konsep tersebut. Nah, aku mau tahu dulu nih dari Kak Bunga, apa sih yang namanya politik luar negeri tersebut? Silahkan. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Untuk contoh-contohnya ada 5. 1. Menyelenggarakan konferensi Asia di Bandung. Oke. 2. Mendirikan gerakan non-blok. Ketiga, mengirimkan misi Garuda. Keempat, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan terakhir adalah mendirikan ASEAN. Oke, jadi cukup banyak ya untuk contoh-contohnya. Nah, selanjutnya aku mau tahu nih ya dari Kak Reza, apa sih yang namanya hubungan luar negeri itu? Silahkan. Oke, jadi hubungan luar negeri adalah suatu keseluruhan hubungan yang dijalani oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Oke. Gampangnya gini, suatu negara kan pasti punya tujuan tuh. Pastinya dong. Ya, tujuan itu bakal susah dicapai tanpa bantuan negara lain. Nah, bahkan ya negara maju kayak Swiss, Jerman, Hong Kong sekalipun masih perlu negara lain buat memajukan negaranya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, gampangannya kayak hubungan kita nih ya, hubungan sesama tangga aja gitu ya. Sesama tangga pastinya harus saling membantu dan juga pastinya harus saling menjaga hubungan baik ya, seperti ya. Sebagaimana kita dimanapun kita berada, kita merupakan makhluk sosial yang bagaimanapun kita pastinya memerlukan bantuan dari orang lain seperti itu. Nah, yang ini yang terakhir nih ya, ada Kanovi di sini. Nah, menurut Kanovi sendiri, apa sih yang namanya politik internasional? Jadi, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Contoh ASEAN, PBB, OKI, dan DSP. Oke, nah jadi seperti itu ya ternyata ya untuk ketiga konsep tersebut. Nah, FYI nih ya, jadi negara-negara yang bisa mengikuti hubungan internasional itu negara-negara yang sudah merdeka dan diakui kemerdekaannya oleh negara lain, baik secara de facto maupun juga de jure, seperti itu. Nah, ini ya menurut kalian ya, apa sih pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Nah, bisa dimulai dari Kak Novi sendiri. Apa sih pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Silahkan.
Hubungan internasional penting bagi Indonesia karena dengan adanya hubungan internasional, Indonesia dapat dengan mudah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Oke. Selain itu, hubungan internasional dapat meningkatkan perdamaian internasional. Nah, kalau menurut Kak Reza sendiri gimana Kak Reza? Oke, kalau menurut aku pentingnya itu penting banget ya. Karena yang aku bilang tadi tuh suatu tujuan negara bakal sulit dicapai tanpa bantuan negara lain. Oke, jadi penting pakai banget ya kata Iya. kata Kak Reza nih ya. Nah, kalau dari Kak Bunga sendiri gimana Kak Bunga? Pentingnya itu bisa menciptakan hidup yang berlangsung secara damai, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai diplomatis untuk membangun solidaritas, serta sikap saling menghormati antar bangsa. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya aku mau tanya ke Kak Bunga, bagaimana sih pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia itu sendiri? Pola hubungan yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan nasional dalam bidang pembangunan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, dari Kak Bunga juga ini udah mulai di-spill ya mengenai politik luar negeri Indonesia yang berasaskan bebas dan juga aktif. Nah, kalau menurut Kak Reza sendiri, apa sih tujuan pembangunan hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Nah, hal itu ditujukan untuk meningkatkan persahabatan melalui bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Oke, nah tadi udah disebutkan nih ya sama Kak Reza mengenai forum. Nah, BTW apa aja sih forum-forum luar negeri yang udah diikutin oleh bangsa Indonesia? Forumnya tuh ada PBB, ASEAN, APEC, dan G20 tuh yang kayak kemarin di Bali. Yang baru kemarin ya, Iya. yang di Bali ya. Jadi Indonesia baru aja jadi tuan rumah G20 ya. Selain yang disebutkan oleh Kak Reza tadi, tujuan pembangunan hubungan internasional itu ada beberapa. Nah, tadi aku juga baca-baca itu ada yang namanya hubungan persahabatan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, menurut Kak Novi apa aja sih bangsa Indonesia itu bekerja sama atau melakukan hubungan persahabatan dengan bangsa mana aja? Contohnya kerjasama Indonesia-Jerman dalam penanaman modal usaha seperti industri pesawat terbang nasional, kerjasama Indonesia-Jepang melalui pertukaran pelajar, dan kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam penanganan ibadah haji. Oke, jadi persahabatan-persahabatan tersebut dijalin dengan negara-negara yang sudah maju ya, dan tentunya sangat berguna dan sangat positif sekali, ada benefit sendiri ya bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai politik luar negeri Indonesia yang berasaskan bebas dan juga aktif. Nah, menurut Kak Novi, asas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan juga aktif itu gimana sih Kak Novi? Bebas mengandung arti tidak memihak kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kebebasan Indonesia akibat kemerdekaan dan kedaulatannya. Ya. Bebas bukan berarti tanpa batas, tetapi sesuai ideologi bangsa. Oke. Sedangkan aktif mengandung arti menjalankan politik damai dan bersahabat, politik internasional bebas aktif yang berorientasi kepentingan nasional, dan meningkatkan hukum internasional dan organisasi internasional. Oke, jadi seperti itu ya mengenai makna atau arti asas politik luar negeri Indonesia bebas dan juga aktif. Nah, selanjutnya kita mau move ke apa sih sarana apa aja yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan internasional? Jadi sarannya itu ada 4. Ada diplomasi adalah kegiatan bernegosiasi oleh seseorang yang mewakili sebuah negara atau organisasi. Yang kedua adalah propaganda, usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan umum. Yang ketiga ada ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang terakhir adalah kekuatan militer dan juga perang. Oke, jadi ada banyak cara ya dalam melakukan hubungan internasional, nggak cuma dari satu cara aja gitu ya. Nah, selanjutnya aku mau tahu juga apa sih fungsi pengiriman perwakilan diplomatik ke negara lain. Nah, ada 2 nih ya, fungsi perwakilan diplomatik dan juga fungsi perwakilan konselor. Nah, aku mau tahu dulu dari Kak Reza, apa sih fungsi perwakilan diplomatik itu? Kayak fungsinya itu antara lain ada mewakili negara
pengirim di Ya. negara penerima, Mm-mm. mempererat persaudaraan antar negara Ya. dan memperoleh kesepakatan di negara penerima. Oke, nah kalau fungsi perwakilan konselor sendiri itu apa aja sih Kak Novi? Fungsi perwakilan konselor antara lain melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya, Mm-mm. memajukan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah, dan mengeluarkan paspor dan dokumen dari negara pengirim. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, tadi udah ada beberapa yang disebutin sama Kak Bunga, Kak Reza, dan juga Kak Novi ya di sini ya. Nah, tapi di sini aku mau bahas mengenai pasukan Garuda. Nah, pasti kita familiar banget dong ya mengenai pasukan Garuda. Jadi aku mau tahu nih dari Kak Bunga, apa sih yang namanya pasukan Garuda? Silahkan Kak Bunga. Jadi pasukan Garuda adalah tentara nasional Indonesia yang diberi tugas sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut mengirim pasukan sebagai proses dari pasukan penjaga perdamaian di PBB semenjak tahun 1957. Nah, ngomong-ngomong nih ya tentang pasukan Garuda, ternyata dari mana aja sih yang wajib atau berhak ikut atau yang dapat ikut masuk ke dalam pasukan Garuda? Jadi ada Tentara Nasional Indonesia, polisi, dan juga sipil yang diberi tugas ke negara yang berkonflik. Oke, jadi nggak cuma dari tentara dan juga Polri nih ya, ternyata warga sipil pun dapat ikut masuk ke dalam pasukan Garuda. Mungkin dalam bidang kesehatan tentunya ya, seperti itu ya. Nah, jadi pasukan Garuda yang dikirim ke negara-negara berkonflik, di sana ngapain aja sih Kak Bunga? Pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian dunia bertanggung jawab untuk menjaga batasan-batasan pertanggungjawaban yang ditentukan. Jika keadaan mulai memanas, pasukan Garuda akan memperkuat dan memperbanyak pasukan untuk menghindari adanya konflik yang terjadi. Nah, untuk tujuannya sendiri nih ya, pasukan Garuda dikirim ke negara-negara berkonflik itu buat ngapain aja sih di sana tujuannya? Tujuannya itu sebagai bukti konkret adanya ketertiban Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dari belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini diberi tugas sebagai Peacekeeping Force atau disebut juga sebagai pasukan perdamaian dunia di PBB. Oke, jadi seperti itu ya ternyata ya, seliput seputar mengenai pasukan Garuda nih ya. Nah, selain pasukan Garuda, aku juga penasaran nih ya ke Kak Reza mengenai kantor kedutaan besar Indonesia dan juga konsulat jenderal yang ada di negara-negara lain. Nah, apa sih kantor kedutaan besar dan juga konsulat jenderal itu? Kantor kedutaan besar, sebelumnya kedutaan besar itu apa sih? Nah, kedutaan besar itu perwakilan diplomatik yang umumnya berlokasi di ibu kota negara lain yang melayani layanan diplomatik termasuk layanan konsuler. Indonesia juga punya tuh kantor kedutaan besar Republik Indonesia di negara lain, salah satunya ada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Cukup deket ya sama Malaysia, tetanggaan nih kita nih. Nah, kalau tujuannya sendiri nih ya, apa sih tujuan didirikan kantor-kantor tersebut di negara-negara lain? Silahkan Kak Reza. Oke, jadi tujuannya didirikan kantor kedutaan besar itu sebagai wakil negara agar untuk mempererat ya hubungan antar negara. Oke, jadi seperti itu ya, seputar mengenai kantor kedutaan besar Indonesia dan juga konsulat jenderal di negara-negara lain. Jadi tersebar nih ya, mungkin ada beberapa ya, kalau yang aku tahu nih ada 162 negara yang udah didirikan kantor-kantor tersebut di sana. Nah, jadi ternyata kita udah selesai nih ya. Nggak kerasa ternyata kita udah selesai membahas materi ini mengenai bab 4, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Last but not least nih ya, aku mau tanya nih ya ke kalian semua mengenai apa sih hope kalian, apa sih harapan kalian mengenai hubungan internasional bangsa Indonesia dengan negara lain ke depannya. Silahkan dari siapa dulu nih ya? Dari Kak Novi dulu nih kali ya. Silahkan Kak Novi. Harapannya Indonesia dapat mempererat hubungan dengan negara-negara lain dan dapat meningkatkan kemajuan di segala bidang. Oke, nah kalau dari Kak Reza sendiri gimana Kak Reza? Aku sih cuma bisa berharap ya, semoga Indonesia dengan negara lain makin terjalin erat, juga ada simbiosis mutualisme antara menguntungkan ya. antara kedua negara itu. Oke, nah kalau dari Kak Bunga sendiri gimana sih Kak Bunga?
Sama apa yang diharapkan oleh Kak Reza juga Kak Novi. Semoga hubungannya semakin erat, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Amin. Semoga bisa tetap damai dan juga saling tolong menolong. Oke, amin ya. Jadi kedepannya semoga hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dapat lebih aktif, lebih produktif, lebih kooperatif lagi nantinya, lebih sukses juga pastinya untuk kedepannya ya. Jadi kita udah selesai nih ya ternyata di sini ya. Ya. Nah, jadi untuk kekurangan dan juga kelebihan kita di sini mohon untuk dimaafkan, dan juga apabila ada banyak kesalahan penyampaian informasi di sini mohon untuk dimaklumkan dan juga diluruskan ya. Karena ya yang seperti kita tahu di sini kita pakai seragam, yang pasti kita masih pelajar nih ya, masih sama-sama belajar. Jadi tolong dimaklumin aja ya. Nah, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada kalian semua di sini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman sekelompok aku yang udah mau bekerja keras untuk tugas ini, dan semoga kita dikasih nilai yang bagus nih ya sama Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Thank you so much. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.